Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah azanallahu iyakum. Astamir darsana. Qabla an nastamira nuraji al-mufradat. Nomor berapa? Nomor 1, Ustaz. 1. Pelajaran Darsun durusun. rumah, Baitun buyutun. masjid, Masjidun masajidu. pintu, Babun abwabun. buku bacaan, Kitabun kutubun. pena, Qalamun aqlamun. kunci, Miftahun mafatihu. meja atau kantor, Maktabun makatibu. ranjang tidur, Sarirun sururun. kursi, Kursiyun karosiyu. kemeja, Komisun kumsonun kumusun. bintang, Najmun nujumun. dokter, Tabibun atibba'u. ngaji laki-laki, Waladun auladun. laki-laki dewasa, Rajulun rijalun. siswa, Talibun tullabun. dagang, Tajirun tujjarun. anjing, Kalbun kilabun. kucing, Kitun kitotun kitototun. keledai, Himarun humurun hamirun. kuda, Hisanun ahsinatun husunun. onta jantan, Jamalun jimalun. ayam jantan, Dikun duyukun. guru, Mudarrisun mudarrisatun. sapu tangan, Mindilun manadilu. imam, Imamun a'immatun. batu, Hajarun ahjarun. gula, Sukkarun. susu, Labanun. mata pecah, Maksurun maksuratun. terbuka, Maftuhun maftuhatun. duduk, Jalisun jalisatun. berdiri, Waqifun waqifatun. baru, Jadidun jududun. lama, Qadimun kudama kudama'u. kecil, Saghirun sigharun. besar, Kabirun kibarun. kotor, Wasihun wasikhatun. bersih, Nadhifun nadhifatun. dingin, Baridun baridatun. panas, Harun harratun. dekat, Qaribun qaribatun. jauh, Ba'idun ba'idatun. berat, Thaqilun thaqilatun. ringan, Khafifun khafifatun. ganteng, cantik, indah, Jamilun jamilatun. air, Ma'un miyahun. kertas daun, Waraqun awraqun. bulan, Qamarun. manis, Hulwun. orang sakit, Maridun mardha. tulis, Daftarun dafatiru. orang kaya, Waniyun aghniya'u. orang fakir, Fakirun fuqara'u. toko, Dukkanun dakakinu. apel, Tuffahun tafafihu. lezat, Lazidun lizazun. tinggi, Tawilun tiwalun. pendek, Qasirun kisarun. bapak, Abun abaun. ibu, Ummun ummahatun. jubah, Thawbun thiyabun. surga, Jannatun jannatun. mas, Zahabun azhabun. roti, Khubzun. mata, Ainun a'yunun uyunun. bunga, Zahratun azharun. ikan, Samakun asmakun. sarapan, Faturun. makan siang, Ghadaun. makan malam, Asya'un. mulut, Famun afwahun. matahari, Syamsun. dada, Sadrun sudurun. tamu, Dhaifun duyufun. punggung, Dhahrun adhurun zuhurun. udara, hawa, Hawaun ahwiyatun. daging, Lahmun luhumun. tangan, Yadun aidi. saudara, Akhun ikhwatun ikhwanun. saudari, Ukhtun akhawatun. utusan, Rasulun rusulun. wajah, Wajhun aujuhun wujuhun. teman, Taman. teman, Teman. Sadiqun asdiqa'u. kepala, Ra'sun ru'usun. jari jemari, Isba'un asabi'u. kuku, Ghufrun azfarun. sabun, Sabunun. kamar, Ghurfatun ghurafun. kamar mandi, Hammamun hammamatun. itu lagi,
Hammamun hammamatun. Aywa. Toilet. Mirhadun marahidu. Dapur. Matbahun matabikhu. Jam. Saatun saatun. Universitas. Jami'atun jami'atun. Kelas. Faslun fusulun. Langit. Samaun samawatun. Keluar. Kharaja yakhruju khurujan. Pergi. Dhahaba yadhabu dhihaban. Sekolah. Mudirun mudiratun. Sekolah. Sekolah. Madrasatun madarisu. Ayo Safa. Halaman berapa sekarang? Halaman 58. Oh, domir ya. Taib. As-safatu tsaminatu wa khamsina wa khamsuna. Halaman 58. Kemarin coba antum huwa humahum diulangi. Huwa humahum hiya huma hunna. Ana antuma. Kok ana? Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ya. Perhatikan ya, antum. Jadi total ada berapa? 14. 6 awal itu ghaib. Ghaib bagi jadi 2. 3 awal ghaib. 3 berikutnya ghaibah. Apa ghaib? Kata ganti. Yang kata ganti orang ketiga. Ketiga. Ya, atau orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan. Kemudian 6 berikutnya itu mukhatab. 6 berikutnya. Apa mukhatab? Mukhatab itu yang diajak berbicara. Atau ganti orang yang diajak bicara atau kata ganti orang kedua. Jadi yang 3 awal mukhatab, 3 berikutnya mukhatabah. Ya mudzakkar muannas saja. Baru 2 terakhir adalah mutakallim. Apa mutakallim? Yang berbicara. Orang yang berbicara atau orang kata ganti orang. Kata ganti orang pertama. Ya, itu dia paling ya. Coba huwa humahum yang lanjut. Huwa humahum hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Taib. Sekarang dhamir yang muttasil. Kalau tadi kan munfasil. Munfasil apa munfasil? Munfasil itu terpisah dari kata yang lain. Jadi enggak kata dalam bahasa Arab ada berapa? Kata dalam bahasa ada 3. Apa aja? Ismun, terus fi'lun, sama harfun. Ya, jadi enggak bergandengan dengan 3 ini ya. Dengan kata dalam bahasa Arab. Adapun mutasil? Dhamir mutasil apa? Kata ganti yang bersambung atau bergandengan dengan kata yang lain ya, bergandengan dengan kata yang lain. Yaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Silakan. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Coba diulangi lagi, merojak yang kemarin. Qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum. Silakan. Belum ngapalin. Belum. Baru ngapalin yang belakangnya satu. Hu-nya. Tapi kemarin sudah kan? Iya, tapi ngapalnya yang hu-huma. Nah, itu coba. Qalamuhu. Belum digandengin sama ya, makanya coba ini perhatikan. Qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna, qalami, qalamuna.
Yang berubah harokatnya hanya kolami karena bergandengan ya mutakallim. Silakan. Qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna, qalami, qalamuna. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Baik. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Mantap. Gampang kan? Dan dikembangkan pada kata-kata yang lain. Baik, Iqra. Sekarang dibaca kembali ke kitab. At-tamrinul khamisu. Nah, Latihan yang kelima. Adifil asma al atiyata ilal mutakalimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddohun fil misali. tawar nih. Belum, Ustaz. Saya perhatikan at-tamrinul khamisu, latihan yang kelima. Adifil asma al atiyata. Sandarkan isim-isim berikut ini. Asma jamak dari ismun. Sandarkan isim-isim berikut ini ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi, kepada dhamir mutakallim, yaitu kata ganti orang pertama alias orang yang berbicara. Wal mukhatabi, sandarkan pada dhamir atau kata ganti orang yang diajak bicara alias kata ganti orang kedua. Wal ghaibi wal ghaibati, disandarkan pada dhamir kata atau kata ganti orang yang ketiga alias orang yang dibicarakan, baik laki-laki al-ghaibi wal ghaibati maupun perempuan. Kama, sebagaimana, huwa muwaddahun fil mithali, yang telah dijelaskan pada contoh. Muwaddahun, dijelaskan pada contoh. Silakan, Iqra. Qalamun. Baca contohnya apa langsung? Langsung, ya qalamun terus hadza qalami. Silakan. Diartikan. Qalamun, pena. Hadza qalami. Ini adalah pena saya. Penaku. Hadza qalamuka. Ini adalah penanya. Ini adalah pena kamu. Penamu. Ini adalah penaku. Ini adalah penamu. Ini adalah penamu. Hadza qalamuhu. Ini adalah pena dia. Penanya dia. Iya, dia apa? Dia laki-laki. Iya. Hadza qalamuha. Ini adalah penanya dia
perempuan. Nah, lanjut. Kitabun, buku bacaan. Nah, Hada kitabi. Ini adalah ini adalah buku bacaan saya. nah, kalau ini kan tadi udah diartikan kitabun, buku bacaan. Biar ringkas, hada kitabi, ini adalah kitabku, gitu aja, biar ringkas. Kayaknya kitab kan udah sering kita sebut. Hada kitabi. Ini adalah kitab saya. Hada kitabuka. Ini adalah kitabmu. Hada kitabuhu. Ini adalah kitabnya dia laki-laki. Hada kitabuha. Ini adalah kitabnya dia perempuan. Nah, mustamil. Lanjut. Sarirun. Ranjang tidur. Hada sariri. Ini adalah ranjang saya. Hada sariruka. Ini adalah ranjangmu. Hada sariruhu. Ini adalah ranjangnya dia laki-laki. Hada sariruha. Ini adalah ranjangnya dia perempuan. Step. Santum. Ismun. Nama. Hada ismi. Ini adalah nama saya. Hada ismuka. Ini adalah namamu. Hada ismuhu. Ini adalah namanya dia laki-laki. Hada ismuha. Ini adalah namanya dia perempuan. Step. Mindilun. Sapu tangan. Hada mindili. Ini adalah sapu tanganku. Step. Hada mindiluka. Ini adalah sapu tanganmu. Hada mindiluhu. Ini adalah sapu tangannya dia laki-laki. Hada mindiluha. Ini adalah sapu tangannya dia perempuan. Step. Ibnun. Putra. Hada ibni. Ini adalah putraku. Nah, kalau baca Oh iya. apa? Hamzah Hamzah wasal. Oh iya. Hada bni. Hada bni aja. Hada bani, iya. Hada bni. Ini adalah putra saya. Hada bnuka. Ini adalah putramu. Hada bnuhu. Ini adalah putranya dia laki-laki. Hada bnuha. Ini adalah putranya dia perempuan. Nah. Sayyarotun. Apa sayyaratun? Mobil. Nah. Hadihi sayyaroti. Ini adalah mobil saya. Hadihi sayyarotuka. Ini adalah mobilmu. Hadihi sayyarotuhu. Ini adalah mobilnya dia laki-laki. Hadihi sayyarotuha. Ini adalah mobilnya dia perempuan. Miftahun. Kunci. Hada miftahi. Ini adalah kunci saya. Hada miftahuka. Ini adalah kuncimu. Hada miftahuhu. Ini adalah kuncinya dia laki-laki. Hada miftahuha. Ini adalah kuncinya dia perempuan.
yadun, tangan. Hadhihi yadi, ini adalah tangan saya. Hadhihi yaduka, ini adalah tanganmu. Hadhihi yaduhu, ini adalah tangannya dia laki-laki. Hadhihi yaduhu, hadhihi yaduha, ini adalah tangannya dia perempuan. Baik. Kemudian latihan yang keenam, yaitu kalau tadi apa? Dhamir yang bersandar kepada isim. Yang keenam, dhamir yang bersandar pada huruf, yaitu harful jar. Baik, ikra. At-tamrinus sadisu. At-tamrinus sadisu, latihan yang keenam. Ikra, bacalah. Li, milik saya. Laka, milik kamu. Lahu, milik dia laki-laki. Laha, milik dia perempuan. Baik, yaitu huruf jar yang kita pelajari di sini, yaitu huruf jar lam atau li, yang bermakna apa? Menunjukkan kepemilikan. Ya, menunjukkan makna kepemilikan. Ya, dan li ini boleh untuk berakal maupun tidak berakal. Nah, adapun inda harus tidak berakal. Ya, hanya digunakan untuk tidak berakal. Type ikra. Al-awwalu, yang pertama. Li ukhtun wahidat. Li ukhtun wahidatun. Saya mempunyai satu saudari. Ya, saudari. Saudari. Baik. Al-awwalu li ukhtun wahidatun. Saya memiliki satu saudari. Anal mubtada. Mubtadanya ukhtun. Mubtada apa? Mubtadaun muakhkharun. Nah, khabar. Khabarnya li. Khabar apa? Khabarun muqaddamun. Baik, Berupa susunan shibhu jumlah. Nah, berupa siful jumlah. Yaitu susunannya jar wa majrurun. Baik, wahidatun sebagai naktun. Nah, karena bilangan 1 dan 2 bilangannya itu jadi naat dari ma'dud. Naatnya ma'dud. Ma'dud itu bendanya. Benda yang dihitung. Tapi ikra. Asani. Nah. Yang kedua. Alaka uhtun. Apakah kamu mempunyai saudara? La. Mali akhun, tidak, saya tidak mempunyai saudara. Asani alaka akhun, sekali lagi A menanyakan apa? A menanyakan benar atau salah. Benar atau salah, sehingga jawabannya na'am atau la. Apakah engkau memiliki saudara laki-laki? Ainal mubtada. Akhun. Mubtadaun muakhkharun. Nah, mubtadaun muakhkharun. Laka sebagai khabarun muqaddamun. Khabarun muqaddamun. La mahalla laha minal i'rab. Li'annaha harfun. Kemudian la mali akhun. Ini di tanwin benar atau salah? Apa? Ada tanwinnya. Apanya? Oh, enggak. Salah. Salah cetak. Iya, mungkin. Salah cetak. Emang tanwin itu? Iya, yang. Oh, enggak lihat. Oh, iya salah. Khotok matba'i. Punya anak enggak tanwin saya di sini. Huruf itu ada enggak itu tanwin? Enggak ada kayaknya. Tabla mali akhun, tidak, saya tidak memiliki saudara. Sama ya, kedudukannya sama. Nastamir, kita lanjut.
Asalisu yang ketiga. Uhti laha tiflun soghirun. Saudariku memiliki tiflun apa Ustaz? Tiflun belum ya? Belum. Oh, berarti nambah mufradat baru nanti. Anak kecil. Dia memiliki anak kecil Anak kecil yang kecil. Iya. Anak yang kecil gitu aja. Anak yang kecil. Dia memiliki anak yang kecil. Tiflun itu seusia sekitar 5-7 tahun lah. Makanya TK Taman Kanak-Kanak itu bahasa Arabnya Bustanul Atfal. Bustan itu taman. Al-Atfal jamak dari Tiflun. Berarti ingetin ya, ada tambahan mufradat. Kalau Raudatul Atfal, Raudah itu juga taman. Ya, ada yang Bustanul Atfal, ada Raudatul. Ya. Raudah seperti Raudah di Masjid Nabawi, itu taman-taman surga. Raudatun min raudatil jannah. Min riyadil jannah. Raudah itu jamaknya riyadun. Riyadus solihin. Kan kemarin tadi malam kan Ana bahas kitab Riyadus solihin. Apa? Riyad jamak dari Raudah apa berarti? Surga. Taman-taman. Taman-taman. Iya, kebun sebenarnya. Kebun atau taman itu sama lah. Taman-taman as-solihin. Taman orang-orang soleh. Iya. Itu dibuat karangan seperti itu, berharap orang-orang yang mempelajari kitabnya beliau itu jadi orang-orang soleh. Nah, tapi memang Masya Allah beliau meramu secara sistematis, berurutan, betul-betul kita akan menjadi orang soleh. Pertama masalah niat. Karena itu yang paling penting. Kita banyak amal, niat tidak ikhlas ya percuma, ya kan? Yang kedua masalah tobat. Manusia itu sudah ditetapkan banyak melakukan kesalahan. Tapi sikap yang benar apa? Kata Nabi, orang yang sering melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan apa? Sering tobat. Nah, itu sikapnya. Yang ketiga masalah sabar. Nah, itu kan berkaitan dengan ujian. Kalau tanpa sabar gimana? Itu bab awalnya Ustaz. Iya, itu masih panjang gitu. Tapi luar biasa. Karena kalau nggak ada penjelasan apa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi, penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin, stres mungkin. Ditipu orang. Stres mungkin. Tapi luar biasa. Baca kitab itu jadi kayak ada obat hatinya. Iya. Jadi gelisahnya itu hilang. Hati menjadi tenang. Antum misalkan kalau kerja sih masih enak ya. Kerja dapat gaji tetap. Kalau dagang mungkin sama kayak yang Anda rasakan sama istri kali Ustaz ya. Yang investasi itu. Jadi anak kayak ngerasa gelisah ya. Santai aja, tapi istri kayak ada yang aduh gimana nanti. Gelisah. Itu ada Ivan yang nelpon itu tak jelasin tentang masalah sabar ujian, tak jelasin. Telepon setengah jam lebih tak jelasin. Dia minta penjelasan karena hatinya gundah. Terus ya nerima. Hanya insya Allah saya nerima Ustaz. Tapi sekarang ini gimana yang jelasin pada istri-istri gelisah terus ini. Sampai sekarang anak belum punya pekerjaan. 260 juta. 260 juta. Gelisah terus dia. Istrinya terutama. Tapi dia setelah tak kasih penjelasan, alhamdulillah nerima. Ridho. Jadi hati menjadi tenang, plong gitu loh. Ya kalau kita nggak tahu dalil-dalilnya ya penjelasan dari para ulama bagaimana sikap kita ya stres. Ya kan? Kita butuh ketenangan hati. Orang kaya pun yang dibutuhkan itu ketenangan hati loh. Karena anak sering dapat cerita orang kaya pusing sendiri kan. Makanya kadang mereka kalau nggak paham agama larinya ke senang-senang untuk menghilangkan stres, mabuk-mabukan, main judi, main wanita, waliyadzubillah. Itu yang terjadi. Ya. Pernah ada seorang ustadz sering dicurhati, dia waktu itu
ngajar di rumahnya ya, sering dicurhati orang kaya. Stres ternyata. Anak dicurhati malah tambah. Yang stres Jadi, yang dicurhati. ya dia sebetulnya bingung kan. Cuma usahanya jadi bingung juga. Ternyata orang kaya itu nggak segampang yang kita kira, apa enggak? Kan kita ngiranya orang kaya ya udah cukup sih ya, nikmatin aja gitu. Iya, bingung juga. Ngurus usahanya bingung. Oh, iya. Selalu berhadapan dengan ini, berhadapan dengan itu, ditipu orang. Jadi stres juga, makanya dia curhat kan. Maksudnya diutarakan kan, karena di beban pikiran. Usah itu ceritakan, nah ternyata jadi orang kaya susah juga ya. Kalau kita kan mungkin sederhana kan, Iya. hidup sederhana, duit cukup, apa-apa bisa terpenuhi, sudah itu misalnya. Jangan dikira orang kaya itu enak. Oh, baru tahu Ustaz ya. Iya. Tep, apa tadi? Oh, gara-gara tiflun ya. Tep, sudah tadi. Asal itu ukhti laha tiflun sagirun. Ya, saudariku, apa artinya tadi? Saudariku dia memiliki anak Ya, memiliki anak kecil. Nah, itu. Terjemah letterlek memang seperti itu. Tapi kalau ungkapan takbir ya, takbir itu mengungkapkan. Takbir dalam bahasa Indonesia itu cukup mengatakan saudariku memiliki anak kecil. Saudariku, kan tidak pernah kita mengatakan saudariku dia memiliki terlalu banyak kata. Iya. Ya. Nah, itu makanya kita terjemahin terjemahan bebasnya saudariku memiliki anak kecil. Tapi kalau buat belajar nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, tapi harus paham biar nanti kalau kita sudah lancar menerjemahkan jangan kalau kita terbiasa menerjemahkan kata per kata, ada beberapa kalimat yang kita nanti jadi bingung sendiri karena nggak cocok. Susunan itu kalau dipindahkan ke bahasa Indonesia kata per kata, nggak semuanya orang paham nanti. Paham nggak? Iya. Karena dalam bahasa Indonesia itu jadi ganjil. Jadi kurang enak lah, tata bahasanya kurang enak. Nah, makanya terjemahan bebas, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ditulisnya cuman li tiflun sohirun, benar nggak? Li tiflun, saya memiliki berarti. Enggak. Kalau li nggak pakai ya itu bisa nggak? Nggak pakai disambung. Gimana caranya? Gimana? Huruf jar itu nggak bisa berdiri sendiri. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Huruf jar itu bergandengan dengan kata yang lain. Semua huruf jar itu nggak bisa berdiri sendiri. Padahal artinya kan sudah li itu sudah memiliki. Ini nggak bisa. Dia disandarkan kepada siapa? Makanya kata itu ada 3, diantaranya harfun. Harfun itu tidak akan memiliki makna kecuali nanti ada kata yang lain. Dan huruf jar itu pasti bergandengan disandarkan pada isim. Disandarkan pada isim. Paham ya? Jadi nggak bisa li biasa itu nggak bisa. Harus ada isimnya. Li siapa? Kalau li berarti saya, lahu dia. Nah, itu. Mungkin gini maksud antum. Li Muhammadin qalamun. Iya. Boleh, langsung ke namanya. Paham? Kalau ini kan ke domir. Bagaimana kalau ke nama? Boleh. Li Iskandar Sayyaratun misalkan. Iskandar memiliki mobil, boleh. Nggak perlu ana li Sayyaratun, enggak. Langsung li Iskandar itu. Boleh. Ke nama? Boleh. Atau mungkin antum mengatakan li ukhti gitu ya. Iya, li ukhti. Tapi yang ana sering dapati justru kalimatnya seperti ini kalau mengatakan saudariku memiliki anak laki-laki. Tep, mana mubtada'nya? Mubtada'nya mana? Mubtada'nya ukhtun. Nah, ya, ukhtu aslinya. Ukhtu. Ya, aslinya ukhtu. Tep, benar. Wa huwa mudhafun. Mudhafun ilaihnya mana? Mudhafun ilaihnya ya mutakalim. Ya pun mutakalimun. Kemudian khobarnya?
Khobarnya mana? Khobarnya kalau satu kalimat boleh nggak Ustaz? Nah, sekarang gini. Pernah tak suruh ngapalin nggak macam-macam mubtada, macam-macam khobar? Pernah. Nah, kalau ada di situ berarti iya bisa. Kalau nggak ada nggak bisa berarti. Nah, sekarang mau merojaah macam-macam mubtada apa? Kan masing-masing ada 3. Apa? Isim dohir, Eh, isim mu'rab, mu'rab. Jangan lupa. Diperinci kalau mubtada. Si mu'rab, isim mabni, mabni. Supaya gandengannya apa kebalikannya mu'rab mabni. Yang ketiga lupa Ustaz. Mukhtarat halaman 63. Bawah. 64, maaf. Oh, 63 bener 63. Yang Ya, mubtada 6364. isim, Yang ketiga yang ketiga masdar takwilan, masdar muawwal. masdar mu'awalan. Ya, masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Masdar masdar muawwal itu bisa ditakwil kepada masdar sorry. Ini belum memang, ini belum. Nanti nggak ada masalah. Kemudian yang macam-macam khobar. Macam-macam khobar apa? Khobar Yang pertama, isim dohir, dohir ini termasuk mu'rab dan sama? isim mabni. Ya. Yang kedua, Yang berubah kedua jumlah berubah jumlah baik jumlah ismiyah ismiyah maupun maupun jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga, Sibhu jumlah. iya. Kalau memang ada ya berarti bisa. Jadi Khobarnya mana? Lahatiflun sohirun, Khobar berupa berupa susunan jumlah ismiyah. jumlah ismiyah benar. Jadi gini. Kalau ditanya ukhti jelas itu mubtada. Karena apa? Terpenuhi syarat. Yaitu apa? Isim ma'rifat yang jatuh di awal Di awal kalimat. Kemudian khobar. Kalau seandainya terkadang orang terkecoh khobarnya itu laha. Ya enggak? Iya. Berubah sibuk jumlah kan? Oke. Anggaplah laha itu khobar dari ukhti. Iya. Ini kurang tepat dari 2 sisi. Sisi yang pertama dari sisi makna. Definisi khobar apa? Penyempurna kata mubtada. Penyempurna dari mana mubtada. Ukhtilaha sempurna apa enggak? Ukhtilaha berarti Enggak sempurna apa enggak? enggak. Berarti bukan kalimat. Paham? Ya. Berarti bukan kalimat. Enggak bisa jadikan khobar dia. Ya. Makanya khobar itu maknanya adalah definisinya adalah penyempurna makna mubtada. Dari sisi yang kedua, enggak kurang tepat atau enggak tepat. Kenapa? Karena tiflun, kalau lah dijadikan khobar dari ukhti, tiflun nanti sebagai apa? Karena ini jelas ini jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah itu yang marfu, mubtada khobar. Yang marfu, mubtada khobar. Ada enggak selain mubtada khobar yang marfu? Ada, tapi termasuk tawabi. Pengikut i'rab sebelumnya, yaitu apa? Pengikut itu ada 4. Ada na'tun, atfun, badal, taukid. Latiful ini termasuk 4-4-nya enggak? Pengikut dari mubtada khobar enggak? Enggak bisa. Na'tun itu na'at, enggak bisa jadi na'at. Dari sisi makna bukan na'at, masa yang anak kecil enggak bisa. Kemudian atfun, enggak ada huruf ataf di sini. Badal, pengganti mana dia? Nggak bisa. Taukid lebih-lebih. Taukid itu penguat. Kalau badal itu harus ada alif lamnya, Ustaz? Enggak. Badal itu pokoknya sama. Badal, mubdal, naat, man'ut, syaratnya sama. Harus sama dari sisi jenis, dari sisi adat, dari sisi ta'yin, itu harus sama. Jadi, seandainya mubdalnya itu nakirah, nggak ada alif lam atau nakirah, ya dia harus nakirah badalnya. Kalau badalnya itu ma'rifah, nggak terpenuhi syarat.
Kayaknya takyinnya harus sama. Jadi dua sisi tadi ya. Sisi yang pertama dari sisi makna, nggak terpenuhi syarat. Sisi yang kedua tiflun nanti sebagai apa? Kan bingung. Baik. Berarti khobarnya laha tiflun sogirun berupa apa tadi? Berupa susunan Jumlah ismiyah. Ya, ditulis ya. Nah, jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada khobar. Mana khobarnya? Mubtadanya mana? Mubtadanya tiflun. Khobarnya? Tiflun. Khobarnya Mubtada tiflun, khobarnya? Khobarnya laha. Sogirun sebagai na'tun. Na'at dari tiflun. Iya, anak yang kecil kan itu. Ditulis. Khawatir lupa nanti. Tulis. Sudah. Baik, ikra. Ar-rabi'u yang keempat. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku dia memiliki satu saudara dan satu saudari. Nah, ar-rabi'u zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku memiliki satu saudara dan satu saudari. Ainal mubtada? Mubtadanya zamilu. Ya, aslinya zamilu. Ya, zamili, tapi aslinya zamilu karena dia bersandar kepada ya mutakalim maka dikasroh. Wahwa mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaihnya ya mutakalim. Ya, dhamir apa namanya? Dhamiru jarin mutasilun. Khobarnya mana? Zamili. Khobarnya lahu ukhtun wa lahu kok iso lahu ukhtun? Ya, lahu akhun wa ukhtun. Yang lebih tepat lahu akhun. Oh, cukup. Iya, kan itu huruf atau. Oh iya. Kan beda. Iya. Lahu akhun. Ditulis, kasih garis. Lahu akhun itu khobar dari zamili. Khobar berupa? Berupa jumlah ismiyah. Nah, mubtadanya akhun. Khobarnya lahu. Berupa susunan sibuk jumlah. Wa ukhtun sebagai atfun. Iya, karena ada huruf a atau. Perhatikan berikutnya. Nakulu indi kitabun. Kita katakan saya memiliki kitab, memiliki buku bacaan. Nah, itu pakai indi. Nggak boleh li. Boleh. Kalau li boleh. Li kitabun itu boleh. Jadi pakai indi kitabun atau li kitabun boleh. Karena li untuk berakal maupun tidak berakal. Wanakul dan kita katakan li akhun. Nah, li akhun. Nggak boleh indi lat nakulu indi akhun, nggak boleh. Saya memiliki saudara. Jadi pakai indi itu nggak boleh untuk berakal. Indi atau inda itu khusus untuk benda tidak berakal. Kepemilikan menunjukkan kepemilikan benda tidak berakal. Kalau berakal harus pakai li. Man lahu soal. Ada yang perlu tanyakan? Ada yang tanyakan? Cukup Ustaz. Domennya dihafalin ya. Kasnot tolong yang lain juga. Iya. Biar lancar. Iya, baru ngapalin belakangnya aja Ustaz. Kalau disambung-sambung belum. Ya. Kan harus ini. Coba Anda tes dulu.
Kepala dia laki-laki. Kepala dia roksuhu. 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 Aduh. Roksuhu. Kemudian sekolah kamu perempuan. Kamu perempuan. Ya. Madrasatiki. Kok ti? Tu. Kamu perempuan. Madrasah. Madrasati. Tu. Jangan ti. Kenapa ti? Madrasah. Kalau bukan kalimat, tidak ada penyebabnya dia mansub, tidak ada penyebabnya dia majrur, ya dimarfukan, doma. Oh iya. Oh iya. Madrasatuki. Iya, kok ti? Gara-gara ini terpengaruh kinya itu kamu. Iya. Tiki. Sudah masuk ke. Iya, kan kalau Astrof itu. Tiki kan saingan JNE. Baik, perhatikan. Kemeja mereka perempuan. Kemeja mereka perempuan. Komisuhunna. Ya. Tiap kali ya. Tatim bi doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matiin.